Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnanda Alivia Ramadanti dari Program Magister Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan mempresentasikan kajian pentingnya pendidikan agama dan dasar-dasar asas psikologi menurut Abdurrahman Nahlawi dalam kitab Usus At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik. Pada bagian pertama, kita membahas tentang makna agama menurut Abdurrahman Nahlawi dalam Usus At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Secara etimologis, kata din itu berarti kekuasaan, pembalasan, kepatuhan, ketundukan, dan juga keyakinan. Nah, dengan demikian agama itu bisa diartikan sebagai ikatan yang menghubungkan manusia dengan Tuhan melalui aturan dan kewajiban ilahi. Agama tidak hanya dipahami sebagai dogma, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Nah, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi juga mengatur relasi sosial, moral, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, agama juga menjadi sumber nilai yang membentuk perilaku individu maupun kelompok, serta mempunyai fungsi utama sebagai institusi sosial yang menjaga keteraturan masyarakat. Gitu. Kesimpulannya, agama itu merupakan sistem keyakinan dan norma yang membentuk akhlak individu, memperkuat kehidupan sosial, dan menciptakan harmoni dengan lingkungan. Baik, selanjutnya mengenai keaslian agama dan landasan psikologis. Nahlawi menjelaskan bahwa sejak awal sejarah manusia itu agama hadir sebagai jawaban atas pertanyaan besar tentang hakikat manusia dan alam semesta. Nah, semua bangsa itu memiliki dorongan religius karena keberagaman adalah fitrah manusia. Nah, fitrah ini berkembang seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman manusia, hingga manusia itu menyadari bahwa keterbatasannya itu membuat manusia kembali kepada Tuhannya. Kajian akademik seperti dalam jurnal Fitrah, Ulul Albab, dan Profetika itu juga menegaskan bahwa fitrah religius adalah naluri asli yang manusia punya dan menjadi dasar etika dan spiritualitas. Nah, karena itu keberagaman itu bukanlah konstruksi sosial semata, tapi unsur mendasar dalam diri manusia yang selalu hidup dan berkembang. Gitu. Dengan demikian, agama itu memiliki landasan psikologis yang kuat sebagai kebutuhan jiwa dan kesadaran terdalam seorang manusia. Pada bagian berikutnya yaitu agama dan kehidupan. Nah, di sini Nahlawi menegaskan hubungan erat antara agama dan kehidupan ketika manusia menghadapi musibah atau tekanan hidup. Fitrah keberagaman tadi, naluri tadi itu mendorong untuk mencari perlindungan kepada Tuhan. Agama menjadi sumber ketenangan batin, terus kekuatan, keteguhan, dan juga harapan. Penelitian psikologi Islam membuktikan bahwa spiritualitas meningkatkan resiliensi, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit dari tekanan hidup. Nah, yang dimaksudkan yaitu misal
Mahasiswa dan kelompok rentan lainnya yang memiliki religiusitas tinggi itu terbukti lebih mampu mengatasi stres menghadapi tantangan akademik serta pulih dari kegagalan. Nah, maka maksudnya di sini maka agama itu bukan hanya sebagai keyakinan pasif, tetapi juga sebagai kekuatan psikologis yang memperkokoh jiwa manusia dalam menghadapi berbagai kesulitan. Gitu. Jadi agama itu sebagai penguatan jiwa dan resiliensi, yaitu menemukan kekuatan dan keteguhan, menghadirkan harapan dan kedamaian batin, spiritualitas berhubungan positif dengan ketahanan, dan faktor moderasi mengatasi kegagalan. Gitu. Nah, selanjutnya pada aspek pendidikan. Ini Nahlawi menekankan bahwasanya agama itu memiliki posisi vital untuk menyempurnakan fitrah anak didik. Agama membentuk akhlak, menumbuhkan karakter, serta menjadi sumber kekuatan dan optimisme di tengah perubahan zaman. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan keagamaan meningkatkan optimisme, kemudian kepercayaan diri, dan daya juang akademik atau ambisius. Kemudian pembimbing rohani dan lingkungan religius juga berperan dalam membentuk motivasi belajar dan orientasi masa depan. Oleh karena itu, integrasi nilai agama dalam pendidikan tidak hanya memperkuat moralitas, tetapi juga menekankan kesiapan psikologis dan spiritual peserta didik. Gitu. Yang terakhir yaitu fungsi agama dalam masyarakat atau dasar sosial. Nah, menurut Nahlawi, agama itu berfungsi sebagai pengendali batin yang menanamkan rasa takut, cinta, dan malu kepada Tuhan. Nah, pengendalian ini itu lebih kuat daripada sekedar hukum atau adat, karena menyentuh kesadaran terdalam seorang manusia. Nah, dalam masyarakat modern, agama itu memperkuat solidaritas sosial. Menjaga moralitas publik, kemudian membentuk kesadaran kolektif dan menanamkan nilai tanggung jawab serta keadilan. Nah, agama juga menjadi perekat sosial yang meredam konflik dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman. Dengan demikian, agama bukan hanya pedoman spiritual, tetapi sebagai fondasi sosial yang menopang terciptanya masyarakat yang adil, harmonis, dan berperadaban. Baik, demikian pemaparan dari saya mengenai makna agama, keaslian agama, hubungan agama dan kehidupan, kemudian pentingnya agama dalam pendidikan, serta fungsi agama dalam masyarakat. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua tentang peran agama yang komprehensif dalam kehidupan manusia. Sekian, apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.